saja yang mengajari kami, dan Kau membuka hati kami pada setiap firman yang kami dengarkan. Puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Senang sekali berjumpa onsite. Kita mulai. Beshem Ha'af Firhaben Berluah HaKodes Ha'elohim. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Selamat pagi. Pagi ini saya ditugasi oleh Bapak Gembala untuk membawakan satu firman tentang menunda-nunda panggilan pelayan. Dan di situ sebenarnya anak saya juga, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, atau beberapa tahun yang lalu, saya pun adalah termasuk orang-orang yang demikian. Dan saya ingin men-share kepada Anda tentang panggilan Tuhan yang luar biasa ini yang seringkali kita tunda-tunda dan bahkan kita abaikan. Fokus kita dalam pelajaran firman ini adalah dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24, yang dimana di situ latar belakangnya itu Tuhan Yesus itu sebagai tamu di salah satu rumah dari ahli Torah atau orang Farisi, dan di situ dia berkata, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dan di sini Tuhan Yesus menggambarkan surga itu sebagai tempat yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, yang dimana orang yang dahulunya buta sekarang dia bisa melihat, dan orang yang sakit dia bisa sehat. Dan alangkah baiknya kalau orang-orang itu yang menderita di dunia ini semuanya duduk di meja Tuhan sebagai anak-anaknya dan menikmati kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan kita. Nah, di situ Tuhan Yesus sebenarnya menggambarkan sesuatu olam haba. Apa itu olam haba? Ya, olam haba itu bahasa Ibrani untuk langit baru dan bumi yang baru. Ya. Dan ini digambarkan secara jelas oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan yang ditulisnya. Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Nah, kita juga akan belajar tentang perkabungan. Dan ratap tangis. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Inilah keadaan yang digambarkan oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya mengenai surga. Dan pada topik yang terpenting kita akan belajar mengenai Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah orang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, lalu minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebun dan aku harus pergi mencobanya untuk minta dimaafkan. Dan yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah
tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera segala jalan lorong serta kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah aku laksanakan, tetapi demikian pun masih ada tempat." Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumah dan harus penuh. Maka aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang dari orang-orang yang telah diundang itu menikmati jamuanku." Jadi tadinya ada orang minta ya kalau nanti kita itu diundang ke jamuannya kerajaan Allah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dengan satu perumpamaan bahwa ternyata orang-orang Israel yang diundang ini itu mereka itu semuanya itu berdalih, ya. Semuanya berdalih, pokoknya berdalih deh, ya. Ada aja alasannya. Nah, dalih manusia ini, ya. Misalnya Lukas 14 ayat 18. Tapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama katanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Dan aku minta dimaafkan." Nah, kalau orang itu membeli ladang sebelum pergi itu kan harusnya dia dulu. Nah, tapi ini katanya dia itu masih mau lihat lagi karena baru beli. Berarti ini ada dalih untuk menolak undangan itu. Bukannya sebelum membeli dia sudah melihatnya, kan? Ya. Jadi di sini jelas sekali ada penolakan orang itu untuk menolak undangan dari si empunya yang memiliki pesta. Dan kemudian yang kedua, jangan berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya." Aku minta doakan ya. Seolah-olah ini pun adalah sesuatu yang sangat sopan, ya. Sepertinya sopan, tapi sebenarnya dia menolak itu. Nah, kalau dia memberi satu pasang lembu kebiri dan itu digunakan untuk pekerjaan di ladang, bukankah dia harus mengeceknya lebih dulu baru dia membeli? Tapi aku mau lihat dulu ya. Berarti ini bukan sekedar dia sibuk untuk mengecek lembu-lembu itu, bukan? Tetapi dia ngapain? Dia menolak undangan itu. Yang ketiga, nah ini Alkitabiah banget. Ayat 20. Yang lain berkata, "Aku baru kawin nih, karena itu aku gak bisa datang." Ya. Ini Alkitabiah banget. Ya. Buat orang Yahudi, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan karena itu adalah suatu pelaksanaan atau pengamalan dari Kejadian 1 ayat 28. Tuhan berkata, "Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi." Dan ini dipakai dalam kebudayaan Yahudi itu sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki itu harus menikah. Dan memang kalau mereka itu sudah menikah, mereka itu dibebas tugaskan dari segala kegiatan tentang misalnya wajib militer, mereka dibebas tugaskan dari itu. Dan itu terinci sekali, misalnya dalam Ulangan 20 ayat 7. "Dan siapapun yang bertunangan dan dengan seorang perempuan tapi belum mengawininya, ia boleh pergi pulang ke rumahnya supaya ia jangan mati dalam pertempuran dan yang lain dengan orang lain mengawininya." Jadi apabila seorang pengantin baru itu biasanya dalam kebudayaan Yahudi dalam konteks militer sampai hari ini di Israel itu mereka dibebas tugaskan dari tugas kemiliteran karena dia harus memberikan keturunan bagi istrinya dan supaya mereka beranak pinak, dan berkat bagi orang Israel itu adalah tanah dan keturunan. Jadi ini Alkitabiah banget ketika dia menolak karena dia itu baru kawin.
Jadi dia tidak dapat mengikuti undangan dari si empunya pesta ini. Dan apa yang ditulis dalam Matius tadi itu juga ada ditulis dalam Lukas, ya. Misalnya Lukas 14 ayat 21. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu, ya. Dan kemudian hamba-hamba ini, ya, kembali masih ada tempat, bukan? Lalu si empunya pesta itu mengatakan, pergi ke rumahku atau rumah pestaku harus penuh dengan orang. Saya berikan satu ayat, ya, yang dimana ini kok ayat ini sangat penting bagi saya, ya, dan ini menjadi ayat yang mungkin puluhan tahun jadi pertimbangan saya, ya. Saya ingin melayani Tuhan itu sejak tahun 2000 tahun, 20 tahun yang lalu, ya. Dan saya menunda-nunda panggilan itu. Ayat ini Yeremia 31 ayat 22 ini terngiang-ngiang selalu di pikiran saya. Saya merasa Tuhan, saya itu tak layak. Sehingga saya membuat satu pelayanan tapi anonim. Saya membuat satu situs yang saya suka menulis, yang dimana tulisan-tulisan saya itu bisa dibaca orang, tetapi saya masih membatasi itu supaya orang tidak mengenal saya. Dan situs itu adalah namanya www.sarapanpagi.org, ya. Dan itu sudah saya mulai sejak tahun 2001, 2002, dan 2006 itu kita memiliki satu situs ini. Dan ayat ini sangat pentingnya. Saya bacakan. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan rambut laki-laki. Jadi memang konteks ayat ini, Yeremia 31 ayat 22 ini ditujukan kepada Israel yang tidak setia. Tetapi bagi saya pribadi ini kena banget. Saya menyukai untuk belajar Alkitab dan saya ingin sharing kepada orang. Tapi saya tidak ingin orang itu tahu siapa yang nulis itu. Jadi saya pakai nickname yang macam-macam supaya orang itu nggak tahu kalau saya itu perempuan. Jadi ini merupakan suatu pergumulan saya selama puluhan tahun. Saya belajar dan apa yang saya pelajari saya share. Saya ngambil kuliah, apa yang saya pelajari saya share di situs ini. Dan situs ini lumayan dibaca banyak dari para mahasiswa teologi dan tanpa tahu mereka siapa yang menulis. Tapi suatu saat ada sesuatu yang tidak bisa saya tolak, ketahuan nih. Ketika ketahuan dan ada seorang teman saya, ya saya ingat banget namanya Betty. Itu Mita ini mesti ngajar kita yang orang-orang Kristen ini yang nggak bisa membaca naskah bahasa Ibrani. Waduh, gimana? Udahlah, harus dimulai pertama kali. There is a first time for everything. Dan dia juga mengatakan, the best thing to learn is to teach. Dia bilang, kamu selama ini belajar dan menulis, tapi kamu nggak pernah mengajar secara langsung. Dan dia mengatakan, the best way to learn is to teach. Wow, saya merasa bahwa perkataannya ini filosofis banget gitu, dan kena gitu sama saya. Dan apalagi kalau saya membaca ayat, buka Alkitab, ketemunya selalu Yeremia 31 ayat 22. Waduh, kena. Berapa lama lagi kamu mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Waduh, saya kena sekali waktu itu. Terus kemudian saya merasa begini, oke, kalau gitu saya nggak mau ngajar langsung dulu. Gimana kalau kita itu buka kelas tapi online gitu. Jadi
Jadi itu tahun 2016 yang dimana orang-orang itu belum pakai Zoom gitu ya. Saya sudah pakai Zoom tuh. Zoom pertama kali rilis itu di situ ya. Jadi di situ ada Webex, ada Zoom, ada macam-macam pilihan gitu. Lalu saya pilih Zoom aja deh. Kayaknya Zoom lebih enak deh. Gitu. Lalu terus gimana Freddy? Siapa yang masuk kelas saya nanti? Tenang Bu, nanti saya cari teman-teman saya yang mau belajar bahasa Ibrani. Lalu ya kumpulin teman-teman, kemudian ada beberapa yang ini datang mendaftar gitu. Terus kita bikin WA group waktu itu. Kemudian disitulah tahun 2016 saya mengajar yang pertama online pakai Zoom. Kalau sekarang kita semua pakai Zoom gitu ya, waktu itu kita sudah pakai Zoom. Nah waktu itu saya ngajarnya itu namanya juga saya biasa nulis, nggak pernah ngomong gitu. Saya mulai belajar mengajar dan disitu mulai dari murid yang hanya 12 orang seperti ini sudah 12 orang gitu. Kemudian nambah dan kemudian saya mulai berani untuk ngajar secara langsung. Jadi memang semuanya itu berproses ya. Dan itulah yang menjadi satu perjalanan pelayanan saya sehingga Anda semua mengenal saya sekarang ini. Dari seorang teman saya yang ngasih dorongan terus. The best way to learn is to teach. Nah, Pak Edi ini juga teman kuliah saya kan. Nah, Pak Edi juga mengajar. Pak Edi juga berkhotbah. Jadi Pak Edi kita sama-sama belajar. The best way to learn is to teach. Nah, sekarang ini juga saya pun belajar. Ketika saya mengajar Anda semua, saya pun belajar. Nah, ini adalah sekelumit dari kisah saya tentang pelayanan saya yang sebenarnya belum pernah saya ceritakan ke orang lain. Baru di sini di hadapan Pak Edi. Karena Pak Edi ini teman saya kuliah saya nih, jadi soulmate kita. Baik, lalu saya lanjutkan mengenai orang-orang yang berdalih. Diambil dari Matius 8 ayat 19 sampai 23. Judulnya adalah biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, ikutlah aku. Jadi kadang-kadang Tuhan Yesus itu ngomongnya itu pedes banget, satir banget. Kayaknya dia kejem deh. Tapi itu nggak kejem kalau kita memahami latar belakangnya. Kita baca ya. Matius 8 ayat 19 sampai 23. Hal mengikut Yesus. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala memiliki liang dan burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang lain, yaitu salah satu muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Tuhan Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Dan kisah ini pun bisa dapat dibaca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Nah, yang menjadi pokok persoalan di sini, kenapa Tuhan Yesus begitu ketus? Ya, bapaknya mati dan dia minta izin untuk menguburkan ayahnya. Tuhan Yesus kok ngomongnya pedes banget, gitu ya. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bukankah Tuhan Yesus adalah sang empunya hukum? Ya? Karena Tuhan Yesus kita percaya bahwa dia adalah Allah yang inkarnasi kan? Dan dia sangat tahu salah satu dari 10 hukum itu, yaitu hukum yang kelima itu apa? Hormati orang tua. Tapi ketika muridnya ini berdalih, ya, punya alasan belum mau mengikuti Yesus dulu karena dia mau menguburkan orang tuanya. Nah ini kan sepertinya nobel banget ya. Wah ini anak yang berbakti gitu kan. Karena
karena dia harus menguburkan ayahnya, apalagi anak laki-laki. Dia ketika bapaknya itu meninggal, dia harus ada di rumah ayahnya untuk mengurusi penguburan ayahnya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus di sini mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Yang mati biar mati. Kayaknya begitu deh ngomongnya. Pedas banget. Dan apakah di sini Tuhan Yesus mengajari para murid itu untuk melanggar 10 hukum? Nah, kalau memang itu untuk melanggar 10 hukum seperti yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, jelas sekali ayatnya untuk menghormati ayah dan ibu. Tetapi ketika murid ini itu minta izin, Tuhan jangan sekarang deh, karena saya mau menguburkan orang tua. Kalau Anda memahami budaya Yahudi, ayat ini bisa dipahami. Tapi kalau Anda sebagai orang Indonesia yang membaca ini, Anda nggak akan paham. Kalau Anda sebagai orang Eropa membaca ini, Anda nggak akan paham. Kalau Anda sebagai orang Amerika untuk membaca ini, Anda tidak akan paham. Kenapa orang yang minta izin untuk mengubur bapaknya itu malah disengahi sama Yesus? Ya, senang banget tuh. Biar yang mati, biar mati. Emang mereka mati kok, gitu kan? Nah, ini yang perlu kita pahami mengenai satu kebudayaan Yahudi, yaitu penguburan kedua, secondary burial. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat dan kita heran kenapa Yesus kok kayaknya ketus banget, sengak banget, dan sepertinya sabda Tuhan Yesus ini melanggar firman-Nya sendiri, yaitu firman kelima, hormati ayah ibumu. Tapi ternyata bukan. Ya. Jadi di dalam tradisi Yahudi itu ada secondary burial. Apa sih itu secondary burial? Apa yang dimaksud dengan secondary burial? Nah, Anda ingat ketika Yesus disalib? Ya, ketika Yesus disalib, Yesus itu dikubur di dalam gua, bukan ditanam di dalam tanah, bukan ya? Bukan seperti kita sekarang ini. Jadi kuburan biasanya itu kali tanah, kali kuburan, terus taruh jasad di situ. Tapi Yesus tidak di situ. Yesus itu dikuburnya itu dalam suatu gua, dan itu adalah cara penguburan dari orang-orang kaya pada zamannya Yesus. Itu namanya secondary burial, yang nanti itu akan diteruskan pada peti Oswani. Ketika Yesus wafat dan kemudian dia dikafani, kemudian dia ditaruh di gua, kemudian guanya itu ditutup. Aneh ini buat kita sekarang. Nah, hanya orang kaya yang bisa punya cukup uang untuk membeli suatu gua untuk penguburan bagi keluarganya. Nah, kita ingat bahwa yang memiliki kuburan itu siapa? Seorang kaya yang bernama Yusuf Arimatea. Jadi karena dia orang kaya, maka dia mampu membeli suatu kuburan yang baru, yang belum pernah dipakai, yang sedianya dia sediakan untuk penguburan bagi keluarganya, tapi dia persembahkan untuk jasad Yesus ditaruh di situ. Nah, kenapa di gua? Nah, di sini itu yang namanya nanti dilanjutkan pada secondary burial. Jadi ketika orang itu mati dikafani, ditaruh di situ jasadnya sampai dagingnya ini semua itu terlepas dan bersih dari tulang belulangnya. Setelah itu tulang belulangnya ini dikumpulkan pada suatu peti Oswani namanya. Nah, itu adalah ketika tulang belulangnya ini dikumpulkan, ditaruh dalam peti, kemudian baru ditaruh di suatu tempat tertentu, itu namanya secondary burial. Dan inilah yang terjadi ketika si murid itu minta izin kepada Yesus. Kenapa kita bisa berpaham demikian? Karena kalau pada hari itu bapaknya mati, ya, dia tentu nggak masuk di kelas.
dia pasti sudah di rumah orang tuanya untuk mengurusi pemakaman bapaknya. Tapi di situ dia sedang belajar untuk diajar Yesus. Berarti di situ bukan hari kematian bapaknya. Sehingga yang dimaksud tentang penguburannya adalah penguburan kedua. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, itu kan penguburan kedua. Bapakmu itu, kira-kira ini kalau bersih dari daging-dagingnya itu 3 tahun. Bapakmu itu kira-kira matinya itu kan 3 tahun yang lalu kan. Dan sekarang ini baru penguburan kedua untuk masuk ke peti oswari gitu kan. Nah, biarlah itu urusannya orang-orang yang ngurusin orang mati. Nah, kalau di sini kan ada Aryo, ada Karara, itu urusannya Karara, itu urusannya Aryo. Kamu ikutlah, ya. Karena itu bukan urusanmu lagi untuk penguburan kedua. Kamu ikutlah aku. Jadi inilah yang kenapa Tuhan Yesus itu berkata, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka, ya. Dan ini adalah suatu yang menarik sekali, ya. Dan melalui pemahaman kebudayaan ini kita jadi tahu deh kenapa Tuhan Yesus ngomongnya ketus. Karena si murid tadi itu cuman apa? Cuman alasan, ya. Alasannya dibuat-buat. Itu bukan urusanmu lagi. Bapakmu udah mati sudah lama. Sekarang kamu ikutlah aku. Nah, inilah yang dinamakan peti-peti oswari setelah di gua tadi jasadnya itu kemudian tulang-tulangnya dimasukkan di peti-peti ini tadi. Nah, peti-peti oswari ini kemudian disimpan dalam suatu tempat tertentu. Misalnya kalau di Eropa itu ada tempat yang namanya katakombe, ya. Katakombe itu adalah pemakaman bawah tanah yang dimana di situ tersimpan banyak sekali tulang-tulang belulang yang merupakan secondary burial. Dan itu banyak sekali. Nanti kalau Anda jalan-jalan ke Eropa gitu, Anda diajak ke katakombe itu, jadi Anda bisa memahami kenapa Tuhan Yesus itu berkata ketus seperti itu. Dan sebenarnya Tuhan Yesus itu mengambil satu perjanjian lama yang diambil dari Zakaria 11 ayat 9 yang berkata, Aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan temannya. Jadi kalau ini dibaca dalam bahasa asli Ibrani itu sangat ketus juga, itu suatu perkataan yang sangat satir, ya. Fa'omar lo hameta damu. Sekarang aku nggak mau mengembalakan kamu lagi. Biarlah orang mati, ya mati. Jadi inilah yang dipakai oleh Tuhan. Kamu ini ngurusin hal-hal yang remeh-temeh. Ketika panggilanku untuk masuk melalui dirimu dan untuk masuk ke kerajaan Tuhan, kamu menolaknya. Dan itulah dalih-dalih yang dilakukan oleh kita, yang dimana kita itu sering sekali banyak alasan untuk menolak panggilan dari Yesus. Nah, sekarang kita masuk pada satu pernyataan khusus dari Tuhan, yang dimana ketika orang itu berkata, aku mau ikut engkau, terus Tuhan Yesus berkata, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ya, jadi Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Tetapi ya, ini Yesus ngomong sama muridnya. Dan dia mengatakan, tapi aku itu gak punya tempat untuk naruh kepalaku, karena kalian itu lehernya itu keras, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, orang yang keras kepala gitu ya, orang yang kaku nggak bisa diubah, itu adalah orang yang keras kepala. Kalau bahasa Inggris apa?
big headed, selalu bicara tentang kepala. Tetapi kalau orang Yahudi bilangnya itu apa? Tegar tengkuk. Nah, kenapa tegar tengkuk? Kenapa orang Yahudi itu disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk? Dan sebenarnya kita semua itu tegar tengkuk, bukan keras kepala. Kita itu tegar tengkuk karena kita juga percaya kita melayani Tuhan, kita melayani Yesus, dan kita menaruh Yesus sebagai kepala. Ayo coba di sini semua tanya, apakah engkau percaya Yesus? Percaya. Apakah Yesus menjadi kepala bagi jemaat ini? Iya, betul. Tapi masalahnya, walaupun Yesus itu adalah kepala, masalahnya jemaat Tuhan ini apa? Lehernya keras. Ya, seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kenapa? Karena lehermu keras. Ya, jadi gini, di rumah tangga itu biasanya, apalagi rumah tangga Kristen kan, ya, Pak ini pasti kepala rumah tangga ya. Dan saya harapkan semua bapak-bapak di sini memang kepala rumah tangga yang menjadi kepala di rumah itu. Ya. Tapi di rumah itu banyak terjadi friksi-friksi ya. Perang mulut sama istrinya. Kenapa? Ya. Oke, suami kepala, tapi lehernya itu siapa? Istrinya kan. Lehernya itu keras. Nah, misalnya gini, Anda bayangkan kalau Anda punya leher yang keras gitu ya. Misalnya kepala itu pengen nengok ke kanan, tapi karena lehernya yang keras, bisa nggak kepala ini nengok? Nggak bisa. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel yang tegar. Betul memang ya, Allah Israel ditaruh sebagai kepala, Yesus ditaruh sebagai kepala, tapi leher kita ini keras. Jadi the problem is who will be the neck. Memang bapak-bapak adalah kepala, tapi lehernya siapa? Dan itulah yang sering terjadi friksi-friksi di rumah tangga kan? Termasuk dalam pelayanan yang kita tidak menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya. Di mulut Tuhan kepala, di mulut Tuhan disembah, tetapi leher kita nggak bisa goyang, tidak menuruti kepala. Dan itulah yang terjadi pada jemaat Tuhan, dan itulah yang terjadi pada kita. Dan inilah panggilan hidup kita apabila kita itu dipanggil sebagai pelayanannya. Dalam pelajaran ini jangan menunda, jangan kayak saya yang menunda hampir 20 tahun panggilannya, dan saya merasakan itu, aduh Tuhan, ayat itu diberikan lagi, dibacakan lagi terus menerus ya, tentang anak perempuan yang tidak taat. Aduh. Jadi itu membuat saya untuk saat ini berkomitmen terhadap apa saja yang Dia panggilkan kepada saya, dan itu juga saya harap menjadi suatu pelajaran bagi kita semua, jangan berdalih. Dan saya senang sekali dengan topik yang diberikan oleh Bapak Gembala hari ini. Termasuk saya bisa men-sharingkan sesuatu di sini. Apabila kita sudah mendapatkan panggilan dari Dia, Anda harus menjadi leher yang lembut bagi Tuhan. Jangan tegak. Taruhlah Kristus dan Allah kita sebagai kepala. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman yang memberikan pada kami, firman yang indah bagi kami, dan Kau sendirilah Tuhan yang mengajarkan untuk senantiasa lentur terhadap Engkau. Kami tidak mengeraskan leher kami, supaya Engkau sebagai kepala, Engkau sendiri yang memerintah kehidupan kami, juga dalam pelayanan kami. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan. Berikan kesehatan bagi Bapak Gembala Pak Edi Santoso dan keluarga, juga segenap jemaat ini. Engkau lindungi dalam masa pandemi ini. Kami semua
ada di dalam keamanan, kesehatan yang dipimpin sendiri oleh Engkau. Terpuji namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berita Wahyu, luar biasa Bapak Ibu. Kita hapus dulu ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berita Wahyu luar biasa meneguhkan kita semuanya Bapak Ibu. Dan saya pikir hampir setiap kita di dalam Tuhan mengalami hal-hal yang bisa disampaikan. Setiap kita punya panggilan. Tidak ada satu orang pun yang ditangkap Tuhan datang kepada Tuhan Yesus tanpa memiliki panggilan. Pasti memiliki panggilan. Tinggal persoalannya adalah apakah kita mau taat, apakah kita mau memberikan diri kita. Karena ternyata saya pun juga kalau berita Wahyu hampir 20 tahun, saya berhitung 15 tahun lebih. 15 tahun lebih, ya belum 20 tahun, tapi ternyata 15 tahun lebih baru saya benar-benar masuk dalam panggilan Tuhan. Sekalipun dulu sudah meresponi, tapi meresponinya masih maju mundur, masih setengah-setengah. Ya. Tapi baru 15-16 tahun kemudian saya dalam tanda kutip dipaksa oleh Tuhan ya, karena mungkin sudah gregetan gitu ya untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan hidup saya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pagi hari ini dapat apa yang disampaikan oleh berita Wahyu kita semua diberkati, amin. Kita semua sudah diberkati luar biasa, dan biarlah ini boleh menjadi firman dan kebenaran yang disampaikan ini boleh menjadi renungan buat kita. Ya. Coba cek. Saya amat sangat yakin kalau kita ada di tempat ini sebagai jemaat Salib Kristus Surabaya, memang tagline kita adalah preparing life for eternity. Memang kita semua mesti mempersiapkan diri dalam hidup ini untuk berkah. Tapi sembari kita mempersiapkan diri di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semuanya ada satu panggilan yang harus kita penuhi. Ada satu panggilan yang harus kita kerjakan. Dan melalui kebenaran firman pagi hari ini, ayo cek masing-masing kita. Apa panggilan ini? Dan ayo kita memenuhinya. Nggak harus jadi pendeta sih. Nggak harus jadi pengajar kayak berita Wahyu, ya. Tetapi ada yang jadi koki, mungkin kayak Bu Aldi, ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi pengacara kayak Idrawan, ada yang menjadi berkarir, ada yang jadi rumah tangga. Tetapi setiap kita pasti harus menemukan panggilan itu dan kemudian mengerjakannya di dalam. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, ayo kita juga bersama-sama di dalam jemaat ini untuk mari ambil bagian dalam pelayanan, ya, ambil bagian. Tentu saya tidak bisa sendiri, ya. Tidak mungkin mengerjakan pelayanan ini sebagai Superman, tapi kita mau menjadi super team. Bahkan bukan cuma super team, kita mau menjadi keluarga. Kita mau menjadi keluarga Allah. Sejak sekarang sampai hari ini kita dibalikkan dunia. Ayo kita sama-sama. Saya senang ketika kemarin ngobrol-ngobrol dengan Bu Maria, saya, yuk kita kapan-kapan ya, kalau situasi sudah memungkinkan, kita mau mengadakan doa bareng. Kita cari tempat lah yang nggak jauh-jauh, mungkin di sekitaran Pandaan atau di sekitaran Tretes gitu ya, yang cuma 30 menit sampai kita bisa sama-sama berdevosi, kita bisa berdoa. Saya
sambil kita mungkin akan perlu sedikit refreshing dan rekreasi sebentar sehingga tengah situasi. Ya, Bapak Ibu, masih banyak hal yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai keluarga jemaat dari Kristus Surabaya di tempat ini. Tapi semuanya itu nggak mungkin akan terjadi kalau hanya one man show. We are active more than that. We are faithful. Amin. Ayo kita bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita